Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Anisul Fatah, SEME, selaku dosen mata kuliah Finansial Teknologi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas individu yang saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahrian Hamid dengan nomor NIM 2008203085 dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Finansial Teknologi Pengaruhnya bagi Perbankan dan tren terkait fintech pada saat ini. Pengertian finansial teknologi atau yang kita sebut dengan fintech. Fintech adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam tanpa adanya riba, gahar, masyir, tajlis, dan dahar. Baik, selanjutnya ada aktivitas-aktivitas fintech dalam layanan jasa keuangan, kredit, deposito, dan layanan peningkatan modal. Dalam hal ini, fintech melayani deposito, pinjaman, dan peningkatan modal atau yang kita sebut capital raising dengan inovasi yang paling umum dikenal seperti crowdfunding dan platform pinjaman P2P peer-to-peer secara online. Pembayaran keliling dan layanan penyelesaian termasuk mata uang digital. Dalam hal ini, fintech berkaitan dengan pembayaran mobile yang dilakukan lembaga keuangan atau perbankan, dompet elektronik, digital wallet, dan penggunaan buku besar terdistribusi untuk infrastruktur pembayaran. Tujuan dari berbagai model ini yaitu untuk meningkatkan influksi keuangan dan memastikan akses konsumen secara baik dalam sejumlah besar transaksi, transfer, dan penyelesaian antara lembaga keuangan. Yang ketiga ada jasa manajemen investasi, termasuk perdagangan. Fintech dalam hal ini juga menyediakan platform e-trading, di mana membantu konsumen dengan mudah melakukan investasi secara langsung melalui jaringan komputer pada semua jenis aset melalui smart contracts, robo advice, berkaitan, manajemen investasi dan juga portofolio. Dan kemudian ada fase perkembangan fintech. Pertama, fintech 1.0 pada tahun 1866 sampai 1967. Ditandai dengan penemuan ATM dan teknologi telegraf yang memungkinkan transmisi informasi transaksi keuangan dengan cepat. Kedua, fintech 2.0 pada tahun 1967 sampai 2008. Didominasi oleh industri jasa keuangan tradisional yang menekan pembayaran elektronik, sistem keliling, mesin ATM, dan layanan perbankan online. Yang ketiga ada fintech 3.0 pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Perusahaan teknologi mapan mulai memberikan produk dan layanan keuangan langsung ke bisnis dan masyarakat umum dalam suatu perangkat teknologi mutakhir dengan platform online. Selanjutnya ada pengaruh finansial teknologi terhadap perbankan syariah. Ada dua pengaruhnya, ada positif dan negatif. Yang positif dapat menggantikan peran bank sebagai penyedia jasa keuangan, penyedia dana atau pemberi pinjaman modal dengan persyaratan yang lebih sederhana dan efisien. Dianggap mampu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM terhadap akses permodalan. Pengaruh fintech di Indonesia menunjukkan potensi bagi industri perbankan yang sudah mapan, baik perbankan konvensional maupun syariah, yang harus direspon secara cepat dalam berbagai aspek benefit, opportunity, cost, and risk. Kemudian pengaruh yang negatif,
berpotensi menimbulkan resiko yang paling awal ada resiko yang ditanggung konsumen seperti keamanan, data privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data. Yang kedua, tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal, sehingga dimungkinkan terjadi praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpanan transaksional yang akan merugikan lembaga perbankan syariah itu sendiri. Kemudian ada layanan finansial teknologi dalam perbankan, ATM, Automated Teller Machine. Menurut Kashmir, ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur. SMS dan phone banking. SMS banking, saluran yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pemberian voucher. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengertian SMS. Phone banking, saluran ini yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan bank via telepon. Kemudian ada internet banking, salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Fitur yang dapat dilakukan yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pemberian voucher dan tiket, dan transaksi ke bank lain. Kelebihan dari internet banking ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar komputer atau PC atau PDA. Kemudian ada mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui jaringan telepon atau handphone, GSM Global for Mobile Communication atau CDMA. Kemudian ada tren finansial teknologi saat ini, perbankan khusus digital. Pembayaran ini bukanlah hanya mengenai pembayaran digital saja, melainkan mengenai bank virtual. Jika sebelumnya semuanya harus dilakukan untuk datang ke tempat, maka suatu hari sebagian besar perbankan di dunia akan dilakukan secara online, tidak lagi untuk datang ke cabang. Memanfaatkan kecerdasan buatan. Dengan munculnya kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan otomatisasi proses robot, maka dapat memberikan banyak manfaat dalam industri keuangan. Dalam hal ini, meliputi seperti penurunan resiko dari default pinjaman, manajemen resiko yang lebih baik, peningkatan operasional yang dihasilkan dari pengumpulan dan analisis data, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada tren Platform as Service PaaS. Fintech ialah perpaduan antara kenyamanan dan keamanan saat bank menyesuaikan dengan peraturan yang berkembang. Pelanggan akan mendapat manfaat dari pembuatan API untuk data mereka. Dengan PaaS, intuisi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dengan infrastruktur khusus yang memungkinkan mereka merangkul platform cloud sepenuhnya. Selain itu, maka layanan ini dapat menyediakan infrastruktur untuk melakukan tugas seperti kolaborasi tim, manajemen sumber daya, pemrosesan pembayaran, dan manajemen risiko kredit. Kemudian ada saling berkolaborasi. Tren terbesar ke depannya adalah melihat peluang dibandingkan melihat dari persaingan. Layanan keuangan lama dan baru akan terus bekerjasama untuk menguntungkan. Untuk itu, maka pada tahun 2022, Fintech akan melakukan kolaborasi. Hal ini dapat meliputi merger atau akuisisi. Kemudian ada opsi membayar melalui smartphone menjadi pilihan utama. Mobile banking juga dapat menjadi pilihan para konsumen. Tren fintech ini mencakup berbagai opsi pembayaran
termasuk mata uang virtual dan blockchain. Pilihan ini juga mengubah cara konsumen memandang mobile banking dan transfer dana. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dan dilakukan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Kemudian ada potensi vintage spiral. Jika dahulu hanya fokus pada pembayaran konsumen ke pedagang, maka tahun depan akan melihat opsi pengkajian seperti gaji sesuai permintaan, uang muka gaji, penggajian kripto, dan setoran langsung awal menjadi arus utama. Selanjutnya, sistem membayar nanti. Dengan meningkatnya popularitas belanja online, maka opsi pembayaran baru terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Contohnya adalah para konsumen dapat mendapatkan kebutuhannya terlebih dahulu sebelum membeli dan membayarnya. Sistem membayar yang ramping. Prediksi kedepannya adalah merampingkan seluruh proses keuangan bagi konsumen, sekaligus menciptakan efisiensi operasional untuk bisnis. Dalam hal ini, maka akan dapat menciptakan pengalaman bagi konsumen dengan mengirim dan menerima uang dalam waktu dekat, tanpa harus mengorbankan pengalaman pengguna yang buruk. Teknologi blockchain. Blockchain merupakan sebuah inovasi keuangan yang sangat signifikan untuk transaksi digital saat ini karena manajemennya didistribusikan, berarti itu tidak dapat lagi dikendalikan oleh individu, perusahaan, pemerintah, atau bank tertentu. Yang terakhir ada big data. Penyedia vintage dan konsumen akan menghasilkan sejumlah besar data yang dapat dikumpulkan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang status keuangan pelanggan. Untuk itu, maka mereka akan menggunakan big data untuk meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan layanan. Contohnya, yaitu Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah penduduk yang banyak merupakan potensi yang besar dalam penggalaan dana zakat, menurut Romdoni pada tahun 2017. Pasca era globalisasi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi membuat dunia menjadi tanpa batas, menurut Soeharjo pada tahun 2016. Kondisi ini menunjang dengan adanya kemudahan atas bantuan teknologi merupakan peluang untuk negara agar dapat maju lebih pesat lagi, terutama bagi umat Islam, menurut Walter pada tahun 2004. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kali ini yaitu perkembangan industri finansial teknologi yang semakin meningkat menawarkan berbagai inovasi layanan keuangan seperti dalam industri perbankan dan lembaga keuangan yang sudah ada. Peran dan fungsi industri finansial teknologi ini semakin penting dalam sektor keuangan karena nilai tambah yang diberikan, terutama inovasi teknologi informasi, sehingga perbankan syariah harus merespon dengan baik dari beberapa aspek. Namun, secara umum keberadaan finansial teknologi bagi perbankan syariah di Indonesia adalah peluang yang memberikan harapan. Harapan tersebut bisa diraih dengan melakukan sinergi atau kerjasama strategis perbankan syariah dan industri finansial teknologi sebagai bagian integral yang dapat dipisahkan. Baiklah, mungkin itu tadi sekilas atau sedikit penjelasan mengenai vintage. Saya harapkan kepada teman-teman semua yang sudah melihat atau menonton video ini dapat bermanfaat dan membantu mengenai apa itu finansial teknologi, pengaruhnya bagi perbankan, dan tren terkait vintage pada saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ke Bekasi sama Pak Yahya, pulangnya dijemput Pak Anton. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, teruntuk semua yang sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.